Baik, perkenalkan, saya Salma Herunisa dengan NPM 1918 011027 dari kelompok CSL 12, CSL 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai partograf dan catatan persalinan berdasarkan dengan skenario yang telah dibagikan. Jadi di sini terdapat pasien bernama Ibu, usianya 27 tahun, beliau statusnya G1P0A0, beliau datang ke rumah sakit pada tanggal 9 Juni 2014 pada pukul 9 pagi. Alamat rumah sakit di Jalan Bumi Manggi nomor 12, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kedaton. Beliau mulai sejak pukul 13.00 atau pukul 1 siang, dan ketubannya pecah sejak jam 16.50. Nah, di sini pemeriksaannya Dr. Atikah. Jadi Dr. Atikah melakukan pemeriksaan pertama segera setelah Ibu Parti ini datang ke rumah sakit, yaitu pada pukul 9. Dr. Atikah melakukan pemeriksaan pertama dan didapatkan bahwa pembukaan serviksnya 3 cm, bayinya tunggal hidup dengan DJJ normal, 3 kali kontraksi dalam 10 menit dengan lama kontraksi kurang dari 20 detik. Nah, oleh karena pembukaan serviksnya masih 3 cm, maka dari itu tidak dituliskan ke dalam partograf. Karena apa? Karena minimal pembukaan serviks yang boleh ditulis dalam partograf adalah 4 cm. Nah, selanjutnya, karena itu Dr. Atikah melakukan pemeriksaan yang kedua kali pada pukul 13.00 saat si Ibu Parti ini menuturkan bahwa ia mules-mules dan mulusnya ini semakin kuat dan nyeri. Nah, Dr. Atikah melakukan pemeriksaan abdomen dan periksa dalam yang kedua. Hasilnya terjadi pembukaan serviks sebesar 5 cm. Oleh karena itu, sudah boleh dituliskan di lembar partograf dengan memberikan tanda silang di angka 5 ya. Lalu tanda silangnya ini segaris dengan 13.00 saat pemeriksaan 2 dilakukan. Jadi di sini kenapa pukul 13.00 ditaruh di kolom 2? Karena kolom pertama ini untuk pemeriksaan pertama. Namun tadi karena pemeriksaan pertama tadi pembukaan serviksnya masih 3 cm, makanya kolom pertama kosong. Dikosongkan tim. Oke, jadi setelah ditemukan pembukaan serviks 5 cm, kita tandai silang. Setelah ditemukan kontraksi sebanyak 4 kali dalam 10 menit yang berlangsung selama 30 detik. Oke, jadi, nah ini dia. Karena 4 kali kontraksinya, maka kita coret di 4 kotak ya. Nah, lalu coretannya atau isian kotak ini sesuai dengan berapa lama kontraksi itu berlangsung. Nah, karena kontraksi berlangsung selama 30 detik, di sini 30 detik itu masuk dalam rentang 20-40 detik ya. Untuk rentang segini, ini gambarnya adalah garis-garis diagonal. Maka 4 kotak ini kita kasih garis diagonal. Oke. Selanjutnya, ditemukan DJJ 134 kali per menit. Oke, jadi di sini ya, garis ini lurus. Nah, di sini 134 kali per menit. Selanjutnya, ditemukan penurunan kepala 3/5 atau penurunan kepalanya segaris dengan bidang pouch 3. Kita tandai lingkaran di sini di angka 3 di garis pukul 13.00. Lalu di sini ditemukan tidak ada penyusupan kepala janin dan selaput ketubannya masih utuh. Oleh karena itu, karena ketubannya masih utuh, kita beri huruf U, dan karena tidak ada penyusupan, kita kasih lingkaran seperti ini, 0, 0. Nah, selanjutnya, ketekanan darahnya pada pukul 1 siang tersebut 120 sampai 120 per 70 mmHg. Maka kita berikan tanda panah ke atas pada angka 120 dan tanda panah ke bawah pada angka 70. Dan di sini nadinya 84 kali per menit, kita tandai di angka 84 di sini. Lalu suhunya 37 derajat Celcius. Dan Ibu Parti ini berkemih kurang lebih 120 cc sebelum pemeriksaan dilakukan. Maka kita tulis di volume urin 120 cc. Untuk protein dan aseton di sini tidak diketahui di skenario, maka kita skip saja. Nah, selanjutnya dilakukan lagi pemeriksaan pada pukul 13.30. Maka di garis ini, jadi satu kolom kecil ini dihitungnya 30 menit. Nah, tadi kan garis 13.00 kan ini. Maka garis pukul 13.30 ini.
di depan, pas di depan garis pukul 13.00. Nah, di sini ditemukan DJJ-nya 140 kali per menit. Nah, di sini 140 kali per menit, kontraksinya 4 kali dalam 10 menit selama 35 detik. Nah, di sini masih sama ya, 4 kali, 4 kotak, terus waktunya 35 detik. Ini masih sama karena masih dalam rentang 20 sampai 40 detik. Arsirannya masih sama, garis-garis diagonal. Selanjutnya nadinya 80 kali per menit. Oke, di sini kita titiki. Selanjutnya pada pukul 14.00 maka kita buat masuk ke kolom yang baru ya. Kita tulis 14.00 dan garis 14.00 yang ini. Nah, di sini 14.00 ditemukan DJJ 146 kali per menit. Nah, ini. Lalu kontraksinya 4 kali dalam 10 menit selama 45 detik. Oke, nah ini sama kontraksinya 4 kali, tapi durasi kontraksinya berbeda. Di sini 45 detik. Jadi kategorinya udah masuk ke yang lebih besar dari 40. Jadi arsirannya menggunakan yang ini, blok hitam. Jadi 4 kotak ini di blok hitam semua. Selanjutnya nadinya 84 kali per menit. Ini. Nah, selanjutnya pada pukul 14.30, garis yang ini, ditemukan DJJ-nya 142 kali per menit. Nah, yang ini, 142 kali per menit. Kontraksinya 4 kali dalam 10 menit selama 45 detik. Masih sama ya, sama seperti yang sebelumnya. Ini, kotaknya ini, 4 kotak di blok hitam. Lalu nadinya 88 kali per menit. Nah, yang ini. 88 kali per menit. Lalu dilakukan lagi pemeriksaan pada pukul 15. Di kolom baru, ini 15 kita tulis. Ini garis 15 ya. Nah, pada pukul 15 DJJ-nya 140 kali per menit. Di sini titiki. Lalu kontraksinya 4 kali dalam 10 menit selama 45 detik. Masih sama ya. 4 kotak kita blok hitam. Nah, lalu nadinya 88 kali per menit. Sama juga seperti sebelumnya. Dan di sini juga dilakukan pemeriksaan suhu serta urin. Suhu hasilnya 36,8 derajat Celcius kita tulis. Lalu urin di sini diketahui volumenya 120 cc. Di sini seharusnya diisi 120 cc ya, seperti yang pada pukul 1 tadi di sini. Di sini di kolom yang kotak yang ini. Nah, selanjutnya dilakukan pemeriksaan lagi pada pukul 15.30, garisnya ini. DJJ-nya 148 kali per menit. Ini dia hampir mendekati 150, tetapi masih di bawah dikit sekali, 148 kali per menit. Kontraksinya 4 kali dalam 10 menit selama 45 detik. Masih sama. Nah, ini 4 kotak di blok hitam. Selanjutnya nadinya 86 kali per menit. Nah, ini agak ke bawah dikit dari yang sebelumnya. Sebelumnya kan 88, ini 86. Oke, selanjutnya pada pukul 16.00 dilakukan pemeriksaan lagi, kolom baru dan garis 16 yang ini. DJJ-nya 144 kali per menit. Yang ini. Oke. Selanjutnya kontraksinya 5 kali dalam 10 menit selama 45 detik. Nah, ini durasinya sama, 45 detik, akan tetapi kontraksinya beda. Yang tadinya 4 kali, sekarang pada pukul 16, 5 kali. Maka kita blok hitamnya pada 5 kotak. Nah, selanjutnya nadinya 88 kali per menit. Selanjutnya pada pukul 16.30, garis ini, ditemukan DJJ-nya 144 kali per menit. Nah, ini masih sama, 144. Kontraksinya 5 kali dalam 10 menit selama 45 detik. Masih sama seperti sebelumnya. 5 kotak kita blok hitam. Lalu nadinya 90 kali per menit. Nah, ini 90 kali per menit, pas. Lalu urinnya di sini diketahui 100 cc.
Untuk protein dan aseton tidak diketahui, maka kita strip saja. Nah, lalu pada pukul 17.00, kita masuk ke kolom baru, kita tulis 17.00, garisnya ini, 17.00. Dokter Atikah pada pukul 17.00 melakukan pemeriksaan lagi. Nah, hasilnya adalah ternyata pembukaan serviksnya sudah lengkap, sudah 10 cm. Maka kita tandai silang di angka 10 sejajar dengan garis pukul 17.00. Dan ditemukan penurunan kepala janin 1/5 atau sejajar dengan bidang masyarakat. Kita lingkarkan pada angka 1. Nah, selanjutnya ditemukan DJJ 140 kali per menit ini. Lalu 5 kali kontraksi dalam 10 menit selama 45 detik. Masih sama ya, 5 kotak kita blok hitam. Selanjutnya, di sini ketubannya sudah pecah, namun air ketubannya jernih. Maka kita tandai J di kolom sini. Lalu tidak ada penyusupan kepala janin. Kita beri tanda kosong. Nah, untuk tekanan darah kita periksa lagi. Nah, tekanan darah di pemeriksaan terakhir ini diperiksa lagi, ditemukan 120 per 70, per 80, 120 per 80. Maka kita kasih tanda silang, tanda panah ke atas pada angka 120 dan angka panah ke bawah pada angka 80. Lalu nadinya di sini 88 kali per menit. Di sini kita titiki dan suhunya 37 derajat Celcius. Nah, kartograf ini udah selesai ya pengisiannya sampai pembukaan 10. Nah, selanjutnya kita titik-titik yang telah kita buat tadi kita sambungkan. Jadinya membuat pola seperti ini. Lalu yang pembukaan serviks juga dari pembukaan 5 cm tadi sampai pembukaan 10 kita sambungkan membuat garis seperti ini. Nah, di sini kita lihat garisnya ini tidak melewati garis waspada ya. Garis waspada itu yang ini. Nah, karena nggak melewati, berarti aman. Berarti aman, dan ini juga penurunan kepala kita sambungkan membentuk garis ini. Dan ini juga nadi, frekuensi nadi kita sambungkan membuat pola seperti ini. Oke, nah terakhir kita membuat kesimpulan di sini kira-kira ditulisnya. Nah, di skenario diketahui yaitu pada pukul 17.10 lahirlah seorang bayi laki-laki dengan berat badan 3.100 gram dan panjang badan 50 cm. Bayi menangis spontan. Nah, kita tulislah di sini telah lahir spontan pukul 17:10. Jenis kelamin laki-laki kita tulis dengan lambang laki-laki ya, seperti ini. Berat badannya 3.100 gram dan panjang badannya 50 cm. Oke, udah selesai penulisan di lembar kartografnya, kita beralih ke catatan persalinan. Oke. Ya, catatan persalinan, di sini tanggal 9 Juni 2014, nama penolong, Dr. Atikah, tempat persalinan rumah sakit, alamat tempat persalinan, Jalan Bumi Nanti, Kedaton, atau kalau lengkapnya sih, Jalan Bumi Nanti nomor 12, RT 003, RW 005, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kedaton. Dan ini untuk catatan rujuk tidak ada karena tidak dirujuk, maka kita coret saja sampai akhir sini. Lalu selanjutnya pemeriksaan kala 1, kartogram melewati garis waspada, tidak. Ya, tadi berarti aman ya. Tadi tidak melewati garis waspada. Ini dia masih di atas garis waspada ya, berarti aman, nggak melewatinya. Oke, selanjutnya masalah lain tidak ada, maka kita coret saja. Lalu langsung ke pemeriksaan kala 2. Episiotomi tidak ada, pendamping pada saat persalinan suami, gawat janin tidak ada, distosia bahu tidak ada, masalah lain tidak ada, maka kita coret saja. Untuk pemeriksaan kala 3, lama pemeriksaan kala 3 5 menit, atau lama kala 3 5 menit. Pemberian oksitosin 10 unit intramuskular, ya. Waktunya 1 menit sesudah persalinan.
Pemberian ulang oksitosin atau dalam artian kita memberikan 2 kali oksitosin kepada ibu? Tidak. Selanjutnya penegangan tali pusat terkendali? Ya. Masase fundus uteri? Ya. Masase fundus uteri itu maksudnya memijat fundus uteri untuk mengembalikan kontraksi rahim. Nah, selanjutnya plasenta lahir lengkap atau intak? Ya. Plasenta tidak lahir di atas 30 menit? Ya, tidak. Laserasi? Tidak. Oke, di sini kita coret saja karena tidak laserasi. Atoni uteri? Tidak ada. Jumlah perdarahan? Kurang lebih 150 ml. Masalah lain tidak ada, jadi kita coret saja. Bayi baru lahir. Nah, di sini bayi berat badannya sesuai skenario 3.100 gram, panjang badannya 50 cm, jenis kelamin laki-laki, dan untuk penilaian bayi baru lahirnya baik. Bayi lahir normal, tindakan yang dilakukan di sini mengeringkan, menghangatkan, rangsang taktil, membungkus bayi dan menempatkannya di sisi ibu, semua dilakukan. Untuk asfiksia tidak ada, cacat bawaan tidak ada, hipotermi tidak ada, maka kita langsung coret saja semua. Untuk pemberian ASI ya, waktunya sesegera mungkin setelah bayi lahir. Masalah lain tidak ada, kita coret saja. Nah, untuk yang pemantauan persalinan kala 4, ini skenario tinggal kita pindahkan ke sini ya, ke kolom sini. Pada pukul 17.30, tekanan darahnya 120/80, nadinya 78 kali per menit, suhu 37,2 derajat Celcius, karena di sini tidak ada kolom suhu ya, maka tidak tertulis di lembar ini. Selanjutnya tinggi fundus uteri 3 jari di bawah pusat atau umbilikus, kontraksi uterus atau tonus uterus normal ya, baik, keras, kandung kemihnya kosong, perdarahan pervaginamnya dalam batas normal. Yang kedua, waktu 17.45, tekanan darah 120/80, nadi 80 kali per menit, suhu 37,2 derajat Celcius, tinggi fundus uteri 3 jari di bawah umbilikus, tonus uteri baik atau keras, kandung kemihnya kosong, dan perdarahan pervaginam masih dalam batas normal. Pukul 18.00, tekanan darah 120/70, nadi 80 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, tinggi fundus uteri 3 jari di bawah umbilikus, kontraksi uterusnya keras atau baik, kandung kemihnya kosong, perdarahan pervaginam dalam batas normal. Pukul 18.15, tekanan darah 120/70, nadi 76 kali per menit, suhunya 36,8 derajat Celcius, tinggi fundus uterinya 3 jari di bawah umbilikus, tonus uterinya baik atau keras, kandung kemihnya kosong, perdarahan pervaginam masih dalam batas normal. Selanjutnya, jam kedua, yang pertama pada pukul 18.45, tekanan darah 110/70, nadi 80 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius, tinggi fundus uteri 2 jari di bawah umbilikus, kontraksi uterus keras, kandung kemihnya terisi yakni 300 cc atau mililiter, perdarahan pervaginamnya ada sedikit. Selanjutnya, pukul 19.15, tekanan darah 110/70, nadi 80 kali per menit, suhunya 36,8 derajat Celcius, tinggi fundus uterinya 2 jari di bawah umbilikus, tonus uterinya baik atau keras, kandung kemihnya kosong, dan terdapat sedikit perdarahan vaginam. Untuk masalah di kala 4 tidak ada, maka kita coret saja. Oke, demikian penjelasan mengenai pengisian lembar patograf dan catatan persalinan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya.